Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Lestari Halilintar, calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi yang mereka miliki. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang canggih, hadir untuk mengakomodasi murid yang memiliki kebutuhan belajar beragam, mulai dari kesiapan belajar, minat, potensi, hingga gaya belajar unik mereka. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru tentunya harus melakukan yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang keempat, melakukan penilaian berkelanjutan. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 916, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan terhadap sesuatu. Profil belajar murid. Profil belajar murid meliputi yang pertama, lingkungan. Yang kedua, yaitu budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat, kecerdasan majmuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui yang pertama, memahami perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari dengan cara membedakan format penyampaian, tetapi bukan mengubah standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Untuk dapat melakukan berdiferensiasi yang efektif dan bermakna,
maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.